Pinjol kalah, yang galbay bisa aman gitu. Asalkan teman-teman semuanya mempraktekkan yang saya sampaikan ini gitu loh. Kalau ini hanya Anda tonton saja, tapi Anda tidak melakukan apa-apa, itu sama aja mubazir, teman-teman. Kita sama-sama tahu mubazir itu saudaranya setan gitu loh. Ngapain Anda buang-buang kuota kalau hal ini tidak Anda praktekkan. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mengalami, mungkin yang baru-baru telat bayar atau baru menemukan channel ini, atau yang sudah galbay di pinjol-pinjol legal, di pinjol-pinjol besar misalnya, Anda boleh simakin video ini untuk mengalahkan pinjaman online, dan Anda pun bisa galbay dengan cara yang aman. Hal yang paling pertama harus Anda lakukan, teman-teman semuanya, adalah jangan lagi Anda terjemahkan apa yang diucapkan oleh debt collector pinjol ketika Anda telat bayar. Ya, mungkin per hari ini teman-teman mungkin bisa isi dulu di dalam kolom komentar, kira-kira hari ini seperti apa aja sih yang Anda dapatkan melalui WhatsApp, melalui email. Mungkin isi di dalam kolom komentar. Ada nggak Anda mendapatkan hari ini bahwasannya besok akan terjadi penurunan debt collector besar-besaran? Ada nggak teman-teman mendapatkan chat bahwasan besok debt collector akan datang ke rumah dan menjemput tagihannya secara paksa langsung di rumah? Ada nggak teman-teman mendapatkan contohnya aset Anda akan diambil besok dan mereka akan mengerahkan lengkap dengan lawyer dan segala macam? Kalau ada, saya berharap teman-teman semuanya jangan diterjemahkan ya. Jangan Anda cari tahu jawabannya apapun. Jangan Anda cari tahu kebenaran apapun. Ya, jadi caranya gimana, Bang? Baca, habis itu nggak usah Anda cerna, hapus. Itu caranya, teman-teman. Anda baca chat itu, nggak usah Anda cerna, nggak usah Anda terjemahkan, hapus. Nggak perlu Anda tinggalkan dalam kepala. Nggak perlu Anda cari, ini benar atau tidak ya? Ini benaran terjadi atau tidak ya? Saya takut banget nih. Orang tua saya sendiri di rumah, orang tua saya tidak tahu dan segala macam. Kalau lahir itu dalam diri Anda, dan Anda tidak cepat-cepat berdamai dengan diri Anda lagi, Anda akan hancur, pinjol akan menang. Ya, saya berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya, poin keberhasilan debt collector dalam menagih, menakuti Anda. Kalau debt collector tidak berhasil menakuti Anda, debt collector akan gagal. Kalau debt collectornya gagal, pinjol akan terkena dampaknya. Kenapa? Karena keberhasilan debt collector tidak mampu tadi melakukan penekanan. Dia nggak bisa memberikan ketakutan terhadap diri Anda. Kalau Anda tidak bisa dikuasai dengan ketakutan, tidak ada orang yang gali lubang tutup lubang. Tidak ada orang yang mau perpanjangan tenor. Tidak ada orang yang mau mencari talangan dana. Makanya poin awalnya, teman-teman semuanya, jangan percaya dengan katanya-katanya yang disampaikan melalui WA, melalui telepon. Habis itu lagi buat teman-teman semuanya, ya, jangan juga Anda pernah berpikir DC akan muncul ke daerah Anda, DC akan datang ke rumah Anda. Ini Anda juga harus membuang hal ini jauh-jauh. Nggak peduli Anda mau minjamnya, Bang, saya ini di paylater loh, Bang, saya ini ngambil barang loh, Bang, saya ini hutang saya nominalnya banyak, Bang. Nggak peduli. Jangan pernah Anda bayangkan DC datang ke rumah Anda. Jangan pernah Anda pikirkan debt collector lapangan datang ke rumah Anda. Apa yang harus dipikirkan, Bang? Yang Anda pikirkan, bagaimana memperbaiki hidup hari ini. Jangan kalahkan lagi diri Anda dengan pemikiran Anda ini. Ya, kalau Anda ingin bebas, kalau Anda ingin galbay dengan aman. Oke, justru sebaliknya. Kalau Anda tidak pengen aman, ya silahkan pikirkan semuanya. Karena tidak ada untungnya dan tidak ada juga ruginya. Oke, Anda nggak perlu hal-hal seperti itu. Karena tidak ada untungnya, Anda memikirkan hal itu. Yang ada malah ruginya. Semakin terus-terusan Anda berpikir, DC datang ke rumah, DC akan berkunjung ke rumah, DC akan mengambil aset, DC akan mempermalukan dan segala macam, dan Anda percaya dalam pemikiran Anda kalah, teman-teman semuanya. Duit nggak ada, hidup Anda sengsara, Anda tidak merasakan kenyamanan. Rugi total. Mendingan jalani. Suka nggak suka, terima nggak terima, hidup ini akan berlangsung.
Hidup ini akan berjalan. Galbay tidak berat, kecuali Anda yang memaksa diri Anda untuk memikirkan itu. Galbay tidak susah. Ya, yang susah itu pemikiran ini. Ketakutan yang terlalu berlebihan. Ya, kalau Anda pengen galbay dengan aman, dan Anda pengen mengalahkan pinjol. Yang terakhir, poin nomor 3, teman-teman. Jujur. Terbuka. Terima takdir. Terima keadaan hari ini. 3 hal itu, kalau kamu praktekkan, selamat pinjol kalah. Ya. Sekarang Anda kalah karena Anda tidak mampu jujur. Sekarang Anda takut karena Anda tidak mampu terbuka. Makanya Anda sibuk mencari, ini datang gak sih ke rumah? Dia berkunjung gak sih ke rumah? Bagaimana kalau seandainya? Bagaimana kalau semisalnya? Bagaimana kalau seumpamanya? Ini yang mematikan Anda. Ya, karena saya paham betul teman-teman semuanya. Anda yang bertanya tentang ada atau tidak DC ini, ya, ini adalah Anda yang tidak mampu jujur dan terbuka. Mungkin banyak hal faktor penyebab Anda tidak mampu terbuka tersebut. Penyebab Anda tidak mampu jujur tersebut. Cuman saya lebih menyarankan jujur dan terbuka kalau Anda mau mengalahkan pinjol. Kalau enggak, DC selalu merdeka. Hanya ucapan siap-siap, kami akan datang, ya, kami akan visit, siapkan dananya lunas, sediakan materai 10.000, kita ketakutan. Ketakutan kita sebenarnya bukan soal DC datang ke rumah ini. Ketakutan kita adalah karena kita tidak mampu jujur ini. Yang kita bayangkan adalah orang tua kena serangan jantung. Orang tua akan bermacam-macam, penyakitnya akan kambuh dan segala macam. Banyak hal yang akan kita pikirkan. Namanya orang takut, teman-teman semuanya. Semuanya muncul dalam diri dia. Dan inilah yang harus teman-teman atasi. Pasti aman semuanya gitu loh. Kalau Anda jujur gitu loh. Di poin akhir, di poin nomor 3 ini, saya yakin hampir menyeluruh teman-teman yang takut DC datang ke rumah. Yang takut ancaman ada kunjungan DC ke rumah. Poin terakhir jawabannya teman-teman semuanya. Karena tidak mampu jujur. Ketika Anda sudah mampu jujur, ketika Anda sudah mampu terbuka, itu nggak menakutkan sama sekali. Dan pinjol kalah total. Anda galbay dengan aman. Walaupun duit Anda nggak ada. Walaupun Anda sudah berjuang mati-matian tapi nggak membuahkan hasil, Anda tetap akan aman. Posisinya Anda akan tetap merasa aman. Kalau sekarang Anda tidak ada merasa aman. Tidak ada merasa nyaman karena ada kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Ada ketakutan yang selalu terus-menerus menghantui pemikiran Anda. Inilah penyebabnya. Ya, maka dari itu teman-temanku, ya, kalau Anda ingin galbay dengan aman dan Anda ingin mengalahkan pinjol, kalahkan dulu ketakutan yang ada dalam diri Anda. Itu poin terpentingnya. Kalau Anda tidak kalahkan ketakutan itu, Anda akan hancur. Ketakutan Anda dari mana nih? Ya, ketakutan Anda takut banget untuk berkata jujur ini gitu. Lawan ya. Usahakan aja jujur. Meskipun pahit, meskipun agak berat, jujur itu menyelamatkanmu. 3 hal tadi, kalau kamu praktekkan, pinjol gak ada apa-apanya. Pinjol gak ada berisiko besar kok. Ya kan? Pinjol itu cuma mengelabui perasaan kita, mengelabui pemikiran kita. Bagaimana kita diberikan ketakutan yang luar biasa. Cuman itu pinjol. Selebihnya gak ada. Nah, itulah 3 poinnya teman-teman. Kira-kira pertanyaan saya terakhir teman-teman. Kira-kira mampu gak Anda mempraktekkan hal itu? Ya, apalagi poin nomor 3. Mampu nggak teman-teman? Siapa yang kira-kira sudah mempraktekannya, atau dan siapa juga yang belum mempraktekannya? Apa yang kalian rasakan setelah jujur dan sebelum jujur? Isi di dalam kolom komentar supaya teman-teman kita yang lain pun juga melihat, dan teman-teman kita yang lain pun juga ada powernya, ada kekuatannya untuk mereka mengikuti jejak itu. Kan selama ini yang dia takutkan kalau seandainya jujur, orang tua ini riwayat jantung. Seandainya jujur, suami ini nggak bisa terima dan saya diceraikan dan segala macam. Coba teman-teman kasih masukan juga. Kasih apa yang sudah terjadi, apa yang sudah Anda lewati setelah Anda jujur dan terbuka. Isi di dalam kolom komentar. Kasih testimoni yang sejujur-jujurnya. Biar teman-teman kita melihat. Pahit sih pahit, tapi endingnya saya yakin banget. 100% saya yakin ending akhirnya menyelamatkan Anda. Ya, dan teman-teman sebelum beranjak juga Anda mungkin bisa nonton video ini ya, tentang menghilang dan menghentikan teroran. Apa seharusnya yang kita lakukan lebih awal supaya hal ini bisa aman-aman saja. Silahkan teman-teman lanjutkan menonton video ini. Menghilang, menghapus data dari pinjol itu gampang teman-teman. Gampang banget gitu loh ya. Cuman modal 10.000, 20.000, 50.000 paling banyak. Perkaranya beres gitu loh.
Ya, Anda tidak akan ditagih-tagih lagi, Anda tidak akan diteror-teror lagi gitu loh. Tapi ya, ada yang paling susah teman-teman semuanya. Dan ini hampir dialami semua orang yang telat bayar pinjol. Ya, tanpa kecuali. Nggak ada saya pakai kecuali. Tapi ini, yang paling susah ini, hampir dialami. Ya, bukan hampir lagi. Semua mengalami yang galbay pinjol. Kalau hanya sebatas teman-teman, bang, bagaimana cara menghapusnya, bang? Bagaimana cara menghentikan terorannya, bang? Bagaimana cara menghilang, bang? Bagaimana cara kabur, bang? Gampang. Modalmu 20.000, kamu pergi ke konter handphone. Ya, beli kartu. Oke. Beli kartu, habis itu daftarkan kartu itu. Reset HP-mu ke setelan pabrik. Kembalikan ke setelan awal. Kalau ada data-data yang menurutmu penting, pindahkan dulu data itu ke laptop, ke komputer, ke flash-disk, terserah. Ya sudah, habis itu masukkan kartu barumu. Selesai kan? Teroran nggak ada, intimidasi nggak ada, chat WhatsApp nggak ada, email-emailan nggak ada, telepon-teleponan nggak ada. Apakah ini selesai, bang? Tidak. Makanya saya bilangin tadi, saya sampaikan sama teman-teman semuanya gitu loh. Menghapus data ini gampang, menghentikan teroran ini gampang, menghilang gampang. Kalau Anda panik-panikan, Anda salah karena Anda tidak tahu gitu loh. Yang paling susah adalah berdamai dengan pemikiran sendiri. Ini paling susah gitu loh. Makanya saya sampaikan sama Anda, lawan yang paling terberat bukan soal Anda tidak mampu bayar. Bukan soal Anda ditagih oleh pinjol. Bukan karena hutang yang belum Anda bayar. Bukan karena duit Anda tidak ada. Lawan yang terberat Anda adalah diri Anda sendiri. Ya, itu lawan yang paling berat. Karena diri Anda yang membangun drama itu. Diri Anda yang menakut-nakuti diri Anda sendiri. Berapa kali saya sampaikan, terserah. Anda tidak perlu uraikan satu persatu, bang. Harus aku laku, bang, kita bahas, bang. Nggak perlu juga. Harus kredipo, bang, kita bahas. Nggak harus juga. Oh, HCI, bang, nggak harus juga gitu. Kenapa nggak harus? Karena masalah kita semuanya sama. Masalah ketidakmampuan, bukan masalah dengan tidak mau. Apa pentingnya kita bahas ini satu persatu? Mendingan kita pukul rata, berdamai dengan diri sendiri. Kalau seperti ini, Anda berlawanan dengan diri Anda sendiri loh. Bayangin teman-teman semuanya, Anda berlawanan, setiap hari Anda berlawanan gitu loh. Saya berulang kali menyampaikan, teman-teman, sudahi dong gitu loh, akhiri dong gitu. Ini cara Anda menyikapi pinjol ini sudah nggak benar. Kalau hal ini Anda biarkan terus-menerus, Anda akan hancur. Dan sekarang terbukti, Anda hancur gitu loh. Karena Anda terus-terusan memikirkan hal-hal yang nggak penting. Kapan Desi datang ke rumah? Kalau misalnya ini saya tidak tahu, saya harus bertanya nih, kapan Desi datang ke rumah? Kalau jawaban ini tidak saya temui, nanti tiba-tiba Desi datang. Seandainya DC datang, semisalnya DC datang, nanti menarik aset, membawa polisi, membawa saya ke penjara, memproses saya, mempermalukan saya, mengambil barang-barang saya. Ini siapa yang memikirkan? Kepala Anda. Ya. Oke, bang, saya bukan di kepala saya, bang, tapi memang saya mendapatkan chat yang katanya ya dia akan datang mengambil aset-aset dan melakukan pemaksaan pembayaran lunas di tempat. Sekarang itu telepon Anda sudah hilang. Nggak ada lagi telepon Anda. Ya, yang menelpon nggak ada karena nomor sudah diganti. Yang mau WhatsApp nggak ada karena WhatsAppnya sudah dihapus. Yang meng-email nggak ada karena emailnya sudah diganti. Oke, berarti perkaranya sudah hilang. Kenapa Anda selalu bertanya sama saya, bang, saya galbay sudah 2 tahun. Saya nggak ditelepon-telepon lagi. Saya nggak dihubung-hubungi lagi. Kira-kira aman nggak, bang? Ketika Anda menanyakan kata aman, berarti real barang itu tertinggal di sini. Teroran itu abadi di situ. Berarti Anda berlawanan dengan diri Anda sendiri. Berarti perjuangan yang Anda lalui sampai 2 tahun itu sia-sia, teman-teman semua. Kan banyak itu orang yang selalu bertanya sama saya sudah telat bayar, bang, selama 1 tahun. Kira-kira masih ada nggak kemungkinan Desi datang ke rumah? Berarti perjalanan selama 1 tahun yang Anda lakukan sia-sia. Nggak ada gunanya gitu loh. Ya, umur Anda bertambah, logika Anda berkurang. Padahal kan kita mencari titik ketenangan kita. Kita memutus komunikasi ini, teman-teman. Memutus komunikasi, mulai kita mengganti nomor telepon, menghapus WhatsApp, mengganti email. Ya, ini bukan nawaitu kita mau kabur. Bukan nawaitu kita mau lari, tidak. Tapi karena kita lelah, teman-teman semuanya.
kita capek. Saya paham banget gitu loh. Makanya Anda mungkin sudah bosan mendengar video saya yang saya selalu menyampaikan. Sumber masalah terbesar itu ada di telepon, di WhatsApp, dan di email. Itulah alasannya kenapa kita harus memutus komunikasi itu. Tapi setelah komunikasi ini terputus, bukan berarti Anda sematkan di dalam pemikiran Anda. Bukan berarti Anda ajak berlawanan dengan hati Anda. Ketika hati dan pemikiran tidak sinkron lagi, dampak terbesarnya adalah Anda tidak mendapatkan kenyamanan lagi. Anda tidak akan ketemu dengan ketenangan lagi, teman-teman. Makanya saya selalu menyampaikan sama Anda. Anda kan selalu tuh, banyak banget yang bertanya sama saya selalu. Bagaimana menghilang, Bang? Bagaimana menghapus data, Bang? Bagaimana menghentikan teroran, Bang? Bagaimana supaya kita tidak diancam-ancam lagi, Bang? Seperti tadi saya sarankan. 20.000 perak modalmu, datang ke konter handphone. Baru pertanyaannya muncul, apakah ini selesai, Bang? Ternyata belum. Ya, sudah berapa banyak itu orang yang saya sarankan untuk mengganti nomor dan segala macam. Oke, dia tidak dihubungi lagi. Tidak dihubungi, tidak ditelepon, tidak segala macam. Tapi terus aja dia mencari, masih aman gak ya? Ada potensi DC datang ke rumah gak ya? Ada ini gak ya? Gitu loh. Apalagi ini, teman-teman. Ini gak akan pernah berakhir loh. Gak akan pernah berakhir gitu loh. Bahkan kepala kita yang isinya itu seharusnya bisa membagi kebahagiaan kepada anggota tubuh kita yang lain, akhirnya kepala sendiri yang dibenturkan untuk terus-menerus memikirkan hal-hal yang gak penting, hal-hal yang buruk. Dulu saya pernah membikinkan video, teman-teman semuanya, berhenti memikirkan hal-hal buruk. Karena pada akhirnya perkataan adalah doa. Kalau setiap hari yang Anda pikirkan tentang hal keburukan yang terjadi untuk diri Anda, itu akan menjadi cobaan Anda di masa depan. Ya, ingat, cobaan manusia adalah apa yang paling dia takutkan. Makanya hati-hati, teman-teman. Makanya selalu diucapkan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun semangat. Biar perkataan yang muncul pun hal yang positif, doa yang didengar pun hal yang positif. Nggak mungkin dengan seandainya, apabila, seumpamanya, suatu saat nanti. Ini pemikiran apa gitu. Orang masalah kita hari ini kok. Ngapain suatu saat nanti yang kita pikirkan? Ya, entah ia hidup besok atau tidak gitu loh. Makanya pemikiran kita positive thinking aja, teman-teman. Supaya membangun semangat kita lagi. Jangan dimatikan terus dengan pemikiran-pemikiran sesat. Hari ini sudah tidak mampu bayar, oke. Capek karena teroran, oke. Kita sudah ganti nomor. Lelah karena ancaman di WhatsApp, oke, kita sudah hapus WhatsApp. Kita di email setiap hari, Bang, jadi bikin gak nyaman, oke, email sudah kita ganti. Apalagi coba? Oh, tiba-tiba dia datang gak, Bang? Ini gak benar, gak mungkin kepalamu diganti gitu loh. Tinggal kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Paham, teman-temanku semuanya? Jadi saya berharap ya, perkara-perkara mengatasi teroran, menghentikan ancaman dan segala macam itu perkara yang gampang sebenarnya. Yang paling sulit yaitu tadi gitu loh. Mengajak diri kita untuk berdamai dengan keadaan yang ada. Ini sangat sulit, teman-teman, dan ini tidak semudah membalikan telapak tangan, benar. Kan banyak teman-teman tuh, Bang, Abang pernah galbay nggak sih sebenarnya? Abang pernah melalui hal ini nggak sih? Saya pernah berada di posisi, teman-teman semuanya. Makanya saya selalu bersuara menyampaikan apa yang sudah saya alami. Ya, tahunnya berbeda, Bang, musimnya berganti, Bang, saya paham. Tapi ancaman pinjol itu beku. Cara yang dipakai oleh pinjol itu aja. Ancaman datang ke rumah, ancaman penyebaran data, ancaman proses hukum, ancaman tarik-tarik aset, ancaman DC, dikirimkan video DC dalam perjalanan, ancaman melalui foto-foto dari Google Map. Beku, ancaman debt collector itu tidak berubah. Ya, makanya saya sumbangkan cara berpikir saya sama Anda. Karena semakin Anda ketakutan, Anda berpotensi semakin hancur dan dihancurkan. Ya, karena ketakutan Anda kesuksesan bagi pinjol. Berapa kali Anda mendengar saya mengucapkan hal itu? Kenapa saya ambil kosakata itu? Ketakutan Anda kesuksesan bagi pinjol. Ketika Anda takut, besar kemungkinan Anda akan melakukan tindakan di luar kontrol atau di luar kendali dari diri Anda. Gali lubang, tutup lubang. Itu yang menyebabkan pinjol subur, menjual aset-aset yang ada, menggadaikan aset ke penggadaian, melakukan peminjaman di bank, mencari dana talangan ke tetangga. Untuk apa? Untuk bayar pinjol. Otomatis pinjol dapat untung, Anda makin hancur. Itu makanya saya bilangnya ketakutan Anda keuntungan bagi pinjol.
Ya, dan kehancuran bagi diri Anda. Tapi keberanian Anda kehancuran bagi pinjol, kemakmuran bagi diri Anda. Itu kebalikannya, teman-teman. Cobalah dianalisa. Kalau nggak, mana mungkin debt collector itu setiap kali melakukan penagihan selalu mengedepankan yang namanya ancaman. Setiap kali melakukan penagihan selalu dengan intimidasi. Apa tujuan dia? Ingin membuat Anda tidak tenang, supaya Anda mencari aplikasi lain. Itu tujuannya. Kalau nggak, apa salahnya dia menagih secara normal? Kenapa harus pakai intimidasi? Kenapa harus pakai ancaman? Padahal jelas-jelas semua itu dilarang. Tapi tujuan dia bukan semata di tagihan itu saja. Tujuan mereka bagaimana memperbudak Anda. Setiap hari Anda bekerja mati-matian, tapi hasil pekerjaan Anda hanya untuk membayar bunga hutang yang ada. Ini tujuan mereka. Masa teman-teman nggak sadar gitu loh? Sebanyak itu yang galbay, masa nggak ada yang pernah berpikir, kenapa pinjol ini selalu diidentik dengan ancaman? Kenapa pinjol ini selalu diidentik dengan caci maki? Harusnya kan teman-teman berpikirnya sejauh itu, teman-teman. Bukan berarti yang dipikirkan itu kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa lama akan datang. Ini nggak pemikiran namanya. Ya, ini kebodohan namanya, teman-teman. Kalau ini kita biarkan terus-menerus, hancur yang ada hidup Anda gitu loh. Bayangin itu, kamu pikir pakai logika. Ya. Dan saya pengen teman-teman semuanya, setelah Anda ganti nomor tersebut, setelah Anda hapus WA itu, setelah Anda ganti email itu, tolong cara berpikirmu, pemikiranmu, mindsetmu, ya ini diganti juga. Jangan terus-terus ke sini. Kecuali ya kamu sudah galbay ini selama 1 tahun, duitmu sudah terkumpul, kamu ada itikat baik, kamu ada nawaitu yang hebat, saya pengen nih bang menyelesaikan hutang. Itu sah-sah saja kamu memikirkan hal itu. Kemana arahnya saya harus menyelesaikan? Itu pertanyaan yang bagus. Tapi kalau kamu cuma menyatakan, bang, saya sudah galbay selama 2 tahun, saya sudah ganti nomor, sudah hapus WA, sudah ganti email, kira-kira aman nggak? Itu pertanyaan apa gitu loh. Berarti perjalananmu selama 1 tahun itu, selama 2 tahun itu sia-sia. Nggak ada gunanya. Kamu sudah menghukum dirimu, ya kan, dengan menghilangkan nomor yang sebelumnya ini adalah tempat penyambung silaturahmimu dengan orang. Sekarang nomor itu sudah tidak ada lagi di tanganmu gitu loh. Kamu sudah ganti nomor itu, WhatsApp sudah dihilangkan, email sudah dihilang. Berarti kan kamu sudah menghukum diri untuk membatasi tidak berkomunikasi dulu dengan dunia luar di lingkunganmu. Tapi sayangnya 2 tahun, 3 tahun perjalananmu hanya sia-sia, teman-teman semuanya. Hanya semata kamu tidak bisa mengajak pemikiranmu untuk berdamai. Ya, kamu selalu terbebani dengan pinjol besar, pinjol raksasa, datang ke rumah, tarik aset segala macam. Selalu ini yang menjadi bebanmu. Sampai kapanpun, kalau pemikiran tidak kamu rubah, kamu tetap akan hancur. Karena kamu sedang bertentangan dengan dirimu sendiri. Ketika keadaan menyatakan tidak mampu bayar, tapi pemikiran selalu memaksakan ketakutan yang sangat luar biasa. Padahal yang dibutuhkan mereka itu bukan ketakutanmu, tapi duitmu. Ya, kamu sudah perjuangkan duitmu kemana-mana gitu, tapi tetap duitmu nggak ada. Apalagi teman-temanku gitu loh. Cobalah teman-teman berpikir secara logika, buka lagi pemikiranmu, lihat lagi ke depannya gitu loh, dan tangkap lagi peluang-peluang yang hebat buat ke depannya untuk memperbaiki ini semuanya. Ya, jadi saya sarankan untuk teman-temanku semuanya yang sudah ganti nomor, yang sudah hapus WA, yang sudah ganti email, berdamailah dengan pemikiran, jangan terlalu percaya dengan pemikiran buruk yang ada. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, badai pasti berlalu, kamu pasti bisa keluar dari semua ini. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.